warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Gini Pak ya, jadi kita kan sudah diagendakan untuk observasi ya Pak ya. Ada ini Pak ya. Saya mau tanya bagaimana persiapannya Pak? Apakah sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap ya. Apa nanti rencana materi yang akan dibawakan? Rencana materi yang akan dibawakan tentang mengenal kitab-kitab Allah. Pelajaran agama Pak ya. Agama, ya agama Islam. Jadi temanya tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ya. Oke, untuk lebih spesifiknya lagi, apa aja itu nanti runtutannya? Tuntutannya itu pertama, otomatis pasti mengenal yang namanya kitab Allah itu mengenal Nabi. Nabi-nabi yang membawa, yang menerima kitab-kitab tersebut, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, kitab Al-Quran dan seterusnya. Kemudian di dalam kitab-kitab itu kan ada isinya, pasti, tapi pada dasarnya semua isinya pasti sama. Cuman penyempurnaannya itu hanya di dalam Al-Quran. Nah itu nanti rencananya anak-anak saya suruh untuk melihat yang pertama dulu turun, kira-kira isinya apa saja, kemudian yang kedua isinya apa saja, kemudian yang ketiga isinya apa saja, kayak kitab Taurat isinya itu apa, kemudian maknanya itu apa, dampak positif atau kira-kira manfaatnya untuk pada masa itu apa dan masa sekarang apa. Oh gitu. Ya. Kemudian Al-Quran itu apa. Jadi penjabaran satu-satu nanti di situ ya Pak ya. Biar anak-anak lebih paham kan. Dari tema yang Bapak kasih itu yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Untuk pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa saja Pak? Yang ingin saya capai itu cuman satu dari tujuan pembelajarannya itu apa? Anak-anak itu karena yang namanya berhubungan dengan kitab suci otomatis berhubungan dengan akhlak. Saya ingin anak itu lebih baik akhlaknya, lebih baik sikapnya, lebih baik dalam tutur katanya. Intinya menjadi lebih baik, lebih berakhlak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi mungkin tujuan pembelajaran agar siswa bisa mengetahui tentang kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah gitu ya Pak ya. Lalu anak-anak bisa memperbaiki akhlaknya gitu ya. Jadi ada pengembangan karakter di sini ya Pak ya. Ya ada pengembangan karakter. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran itu apa Pak? Areanya itu palingan sekitar di sekolah sama lingkungan sekitarnya kan. Lingkungan sekitarnya. Iya, karena masalahnya apa? Itu kan juga berhubungan dengan yang namanya hablum minan nas. Jadi di sekolah kita ajarkan bagaimana yang namanya kita bersikap sama teman, bagaimana kita bersikap sama guru, bagaimana kita berbicara sama guru, bagaimana kita berbicara sama teman, kan semuanya di sana. Intinya di sekolah itu tempatnya cakupannya itu sangat luas. Sebenarnya kalau cakupannya, kalau kita ngomong masalah cakupannya sebenarnya hampir di seluruh tempat, hampir di semua aspek kehidupan sebenarnya kalau masalah agama. Karena agama itu itu kan poin istilahnya, kalau agama itu adalah fondasi dari ilmu pendidikan. Begitu ya Pak ya. Jadi kita kuatkan dulu nih fondasi anak-anak supaya dia nanti kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Intinya begitu ya Pak ya. Oke baik. Lalu Pak, strategi apa yang Bapak siapkan untuk pembelajaran ini? Tentunya pertama membuat RPP sudah ya Pak ya. Iya. Sudah. Lalu menggunakan contoh-contoh yang nyata. Biasanya kalau dalam pembelajaran akhlak saya lebih cenderung bertanya kepada anak-anak itu, biasanya sebelum mereka datang ke sekolah saya lebih sering bertanya kepada anak, sudah cium tangan ibunya belum? Sebelum berangkat ke sekolah. Istilahnya apa? Cara tidak langsung itu dampaknya itu kepada anak-anak itu kan berbakti. Itu berdampak kepada yang namanya apa? Akhlak. Bagaimana berakhlak kepada ibu, kepada orang tua. Berbakti tidak? Karena kalau tidak bisa berbakti sama orang tua, otomatis tidak akan pernah bisa berbakti sama orang lain. Kalau sudah bisa berbakti sama orang tua, insya Allah pasti bisa juga yang namanya berbakti sama orang lain, artinya bisa menghormati orang lain. Karena dari rumah dulu kan, kita terapkan dari rumah dulu, artinya sebelum anak-anak itu mencium tangan, saya tanya dulu, sudah cium tangan ibunya belum? Sudah cium tangan bapaknya belum? Karena dimulai dari rumah dulu, kita istilahnya kita arahkan anak-anak itu untuk berbakti sama orang tua dulu. Jadi pembiasan budaya positifnya itu ya Pak Iya. ya. Contoh nyatanya itu ya. Iya, contoh nyatanya. Lalu buat LKPD juga enggak Pak?
Kadang-kadang. Tapi untuk saat ini buat ya KPI untuk anak-anak. Kalau saat ini buang. Oh iya, buat ya KPI. Oke, baik Bapak. Nanti kita akan masuk kelas gitu ya Pak ya untuk melaksanakan bagian pembelajaran Bapak yang ada di kelas selama ini dilaksanakan dengan anak-anak. Boleh ya Pak, mohon izin waktunya untuk melihat pembelajaran Bapak di kelas. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu kita langsung ke kelas ya. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita doa dulu. Persiapan. Siap. Ini kita belajar, ini kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran, kenapa guru bertanya dulu sama kalian? Sebelum kalian berangkat ke sekolah, sudah cium tangan ibu kalian dah? Sudah cium tangan bapaknya dah? Kalian tuh wajib berbakti sama orang tua kalian. Makanya Pak Guru sering sarankan sama kalian, cium tangan ibu kalian sebelum mencium tangan Pak Guru. Kira-kira sudah diterapkan dah? Pak Guru sering sarankan kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai belajar, sekarang kita pemanasan dulu. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Jangan ada yang duduk. Yang tangan berdiri semuanya. Oke, sekarang Pak Guru, kalau Pak Guru bilang apa namanya kalian, Pak Guru suruh buat yel-yel dulu. Kita buat yel-yel. Yel-yel itu apa? Ayo. Pagi, pagi, pagi. Kemudian semangat lahirnya. Kita bilang pagi-pagi 3 kali, terus semangat. Tapi tangannya diginikan. Jangan semangat-semangat kayak gini. Siap? Siap. Siap enggak? Siap. Oke, sekarang kalau Pak Guru bilang sebutkan yel-yelnya, kalian sebutkan yel-yelnya apa tadi? Oke, berapa kali pagi-paginya? 3. Oke, sekarang silakan kalian sebutkan yel-yel kelas 8. Pagi, 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 semangat. Wah, kurang seru, lebih seru lagi. Luar biasa. Hah? Luar biasa. Pagi luar biasa, tidak apa-apa. Yang penting semangat. Intinya semangatnya. Ayo. Sekarang bangkunya kita. Ya, bangkunya digabungkan sama kelompoknya masing-masing. Ayo diatur bangkunya. Ayo silakan. Ayo cepat-cepat. Bangkunya diatur. Ya, kita buat kelompok. Kelompoknya 4 kelompok, satu kelompok 5 orang. Kelompoknya mana lagi? Ayo Melisa, mana Melisa? Ayo sekarang
kelompoknya tolong diperhatikan. Tolong Kak Bos. Oke, tolong diperhatikan. Kalau sudah gabung sama kelompoknya, Pak Guru akan bagi kalian dengan apa? Kalian membuat berdiskusikan tentang kitab-kitab yang diberikan oleh Allah. Oke. Kelompok ini tentang Taurat. Oke, tulis. Mana buka kelompok? Tulis. Taurat. Oke, tolong perhatikan yang ini tentang Zabur. Oke. Oke, kelompok yang sana tentang Injil. Oke, kalau ini tentang Al-Quran. Oke, tentang Zabur. Ini tentang apa? Tentang Taurat. Yang di belakang tentang Injil. Kalau tentang apa? Al-Quran. Oke, sekarang Pak Guru izinkan kalian buka HP. Saya buka HP. Ingat, kalian silakan buka HP dan lihat kira-kira kita di sini apa tadi? Taurat. Taurat itu di sini apa? Kalau di sini apa? Kita apa di sini? Zabur. Isinya apa? Kemudian Al-Quran. Kemudian misalnya Injil. Intinya kalian membuat kesimpulan, rangkuman, poinnya saja, ya. Oke. Ya, silakan. Pak Guru kasih kesempatan. Poin inti dari isi dari kitab-kitab yang kalian pelajari. Oke, ayo silakan kalian tulis. Ya. Tulis kesimpulan dari setiap kitabnya bisa dapat dari Injil isinya tentang apa. Oke, Taurat isinya tentang apa? Zabur. Ya. Zabur. Sudah apa di sini? Taurat kan? Zabur. Oke, di sini Taurat. Taurat. Ya, silakan. Silakan kalian kerjakan, jangan mulutnya yang ribut tapi tangannya yang bekerja. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Setelah itu nanti Pak Guru akan suruh kalian berpresentasi di depan. Makanya Pak Guru suruh kalian tulis. Ayo silakan. Oke. Dalam apa? Pak Guru suruh apa? Dan Injil. Injil itu apa? Mengajarkan apa? Nanti kalian buat kesimpulan. Ya. Ya, kira-kira poinnya itu apa isinya? Ya. Nanti kalian presentasikan di depan. Ayo kita tangan tulis pakai pakai kertas. Nah, diskusikan. Kan Pak Guru suruh cari di HP kalian. Silakan boleh buka HP untuk mencari materinya. Karena kita itu belajar sekarang itu bisa menggunakan yang namanya digital. Ada apa?
Oke, Pak Guru kasih waktu 15 menit. Oke, waktunya 10 menit lagi. Kan kesimpulannya aja Pak Guru. Kan poinnya. Oke, misalnya kitab Taurat mengajarkan tentang apa? Kitab Zabur mengajarkan tentang apa? Bukan tentang kabur ya. Ya? Paham dah? Bukan tentang kabur. Sama juga kitab Taurat bukan tentang aurat. Ayo, silakan. Sudah? Setelah itu nanti Pak Guru suruh maju. Oke, nanti kali udah selesai masing-masing kelompok maju 3 orang untuk menjabarkan. Untuk menjabarkannya. Misalnya tentang kitab Taurat isinya tentang apa-apa saja. Kitab Zabur isinya tentang apa saja. Nah, oke, tolong diterapkan. Oke, ini nanti setiap kelompok harus punya nyetir. Ingat, harus punya yang namanya apa? Nyetir apa? Semangat, misalnya. Kami kelompok 1 semangat, jangan kami kelompok 1 ngantuk. Pengen belajar tuh. Eksen. Kelompok apa? Untuk kelompok tahanan. Kelompoknya apa? Tentang apa tadi? Zabur atau Taurat? Oh. Oke, nanti ini. Ini kalau oke, kami kelompok 1 mendapatkan tentang Anda, kita. Oke, ini. Kalian mendapatkan. Oke, kami kelompok 1 akan mendapatkan tentang isi dari kitab Taurat. Kita dan ini. Ya. Oke. Sudah selesai?
Berapa? Sisa satu menit apa tuh? Enggak usah bapak yang 2 jam. Siapa itu? Kamu berapa? Gini tuh apa main? Ya. Selesai kita. Semuanya nanti Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, sudah? Kelompok 1 sudah siap? Oke, sekarang waktunya tinggal Saya kasih. Masih orang di membaca tentang Al-Quran. dan lanjut. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama umat Apa itu kenal ya? Yang lain kalau dari Qurannya itu Al-Quran mengandung isi yang lengkap dan kompleks. Adapun Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Tidak ada senyum. Oke, sekarang silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Tidak. Baik, sekian presentasi. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman ada yang dipertanyakan? Tidak. Mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Ada, tadi salah. Meja. Sekian presentasi dari kami. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, saya jawabannya. Ya, orang Oke, yang beri tepuk tangan. Oke. Oke, sekarang coba diperhatikan semuanya. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kalian tadi Pak Guru suruh maju masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, Pak Guru ingin tanya sekarang, Pak Guru sudah pernah sama kalian. Kira-kira dari hasil presentasi kalian tadi, dari semua kesimpulannya dari semua kitab suci itu apa? Ayo, kira-kira kesimpulannya apa? Ayo, coba. Apa? Kemudian ada lagi? Ayo, kira-kira apa kesimpulannya dari semua kitab suci? Oke, mana? Ada? Ayo.
Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Apa kesimpulannya? Ada yang memberikan kesimpulan? Ayo. Ada enggak? Oke, tolong dibagikan semuanya ya. Oke, sekarang kita lakukan. Pak Guru akan kita dapat kesimpulannya dari materi pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah tentang beribadah, tentang akhlak, tentang moral. Itulah inti dari semua isi kitab suci. Sekarang misalnya contoh kita suci Taurat. Di sana melarang tentang bohong. Ya enggak? Zabur juga melarang tentang mengambil barang orang. Injil juga begitu, dilarang jahat sama orang. Itu juga dengan Al-Quran. Berarti intinya dari semua kitab suci itu adalah apa? Menyuruh kita untuk melakukan apa? Ayo. Intinya dari kitab suci itu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan apa? Perbuatan apa? Perbuatan baik. Apalagi? Tentang apa? Tentang beribadah. Jadi inti dari kitab suci itu adalah apa? Kita disuruh berbuat baik dan beribadah. Oke, kalian harus yang namanya apa? Pertama, berbuat baik. Kemudian harus yang namanya beribadah. Kenapa? Karena itu adalah ciri-cirinya manusia. Kita sebagai manusia. Ciri-ciri manusia itu apa? Pertama, makanya diturun kitab suci. Pertama, ibadah. Itulah manusia di dunia. Kemudian apa? Berbuat baik. Oke, kira-kira sejauh ini ada yang belum paham dah? Ada yang ditanyakan dah? Ada sudah paham dah? Sudah paham dah semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semuanya, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Oke, tapi sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, tolong kalian nanti di rumah misalnya apa yang kalian pelajari hari ini, coba kalian terapkan di rumah. Diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang baik dan soleh dan bermanfaat. Oke, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu seperti biasa, karena dari tadi Pak Guru sudah ngomel aja ya. Ya, sudah ngomel dari tadi. Sudah pidato dah. Sudah pidato dah dari tadi. Dari tadi Pak Guru pidato terus kan. Mungkin ada kata-kata Pak Guru yang tidak bagus. Mungkin ada kata-kata Pak Guru yang tidak baik, yang tanpa Pak Guru sadari mungkin keluar dari Pak Guru. Atau sikapnya Pak Guru yang tidak baik. Untuk itu, karena Pak Guru juga manusia biasa, Pak Guru minta maaf sama kalian. Oke? Pak Guru minta maaf jika ada kata-kata atau sikapnya Pak Guru yang tidak baik. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat dan baik selamat. Amin. Gini Pak ya, kemarin kan setelah saya observer Bapak tuh untuk kemarin waktu pembelajaran, gimana pada saat pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan RPP? Alhamdulillah sudah sesuai. Tapi gitu. walaupun ada kekurangan, karena kan kita yang namanya belajar tidak semestinya tidak, kadang-kadang ada kalanya tidak bisa sesuai dengan KTP karena situasi dan kondisi. Baik. Oh jadi Bapak pembelajaran kemarin kayaknya ada yang belum maksimal gitu ya Pak ya. Kira-kira dari pembelajaran yang belum maksimal itu kendalanya apa Pak? Pertama, karena kendalanya kemarin itu kebetulan kami buat kelompok
kemarin. Kita kelompokkan anak-anak menjadi berapa kelompok. Sementara waktunya tidak mencukupi. Jadi penyampaian materinya tidak terlalu maksimal. Oh gitu. Sebenarnya masalah waktunya kemarin. Adalah masalah waktu. Masalah waktunya Pak ya jadinya Pak ya. Lalu untuk anak-anak kira-kira hal yang lebih spesifik selain waktu apa aja Pak? Hal yang lebih spesifik lagi selain waktu, karena kemarin itu anak-anak begitu kita suruh hadapkan dengan kerja kelompok, namanya anak-anak kadang-kadang ada yang belum terbiasa, jadi agak ada yang gagal grogi begitu disuruh maju ke depan, kadang-kadang ada yang diam aja. Tapi itu sudah luar biasa kemarin tuh, pas saat kita suruh anak-anak untuk maju ke depan. Karena apa yang penting, karena di sini anak-anak kami di sini tuh agak pemalu. Anak-anak kami di sini agak pemalu, jadi untuk itu kami sangat bersyukur kemarin mereka sudah mau maju. Itu intinya. Yang penting anak-anak itu sudah berani maju, luar biasa. Oke, baik. Jadi Pak ya, Bapak itu kemarin anak-anak waktunya yang kurang, lalu yang kedua lagi kan anak-anak itu down ya, nervous gitu ya, grogi pada saat maju ke depan, belum siap gitu Pak ya. Kira-kira apa ya kekuatan Bapak atau apa ya kekuatan yang Bapak miliki sehingga Bapak itu bisa handle anak-anak itu? Kalau dalam hal yang handle, saya berusaha cuman istilahnya mengetahui karakter masing-masing anak, supaya karena yang namanya anak-anak itu berbeda karakter. Ada yang kadang-kadang yang harus agak ditegasin sedikit baru bisa nurut, kadang-kadang ada yang harus ditegasin malah tidak bisa, harus lembut. Makanya kemarin turun handle itu saya mengkoordinir anak-anak itu semuanya. Istilahnya apa? Setiap per kelompok saya cek satu persatu kesiapan anak-anak itu seperti apa. Jadi Bapak di situ sebagai guru apa Pak? Guru agama ya? Guru agama. Jadi kekuatan Bapak di situ, Bapak bisa sebagai guru agama ngasih motivasi lebih ke anak-anak gitu ya Pak ya? Insya Allah kita bisa. Lalu untuk langkah-langkah atau solusi kira-kira Pak, Bapak tadi kan bilang nih 2 faktor yang jadi kendala saya dalam mengajar. Yang pertama adalah kelompok yang terganjal dengan waktu, dan yang kedua anak-anak yang nervous gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, apa ya kira-kira yang harus Bapak lakukan nih biar waktunya itu cukup? Mungkin untuk kedepannya, karena kebetulan kan seperti yang saya bilang tadi, di sini di sekolah kita itu kadang-kadang kan ada pas waktu ada kelompok sembahkunya diatur kembali, begitu selesai kelompok dikembalikan lagi. Jadi itu yang menyebabkan waktu kita ada tersita. Jadi untuk kedepannya, setiap kelompok itu mungkin misalnya sebelum mulai pembelajaran, jauh hari sebelum, misalnya besok pembelajaran di agama jam pertama atau jam berapa, udah ada konfirmasi ke anak-anak dulu untuk kelompoknya dibentuk. Kemudian kalau untuk mentalnya, saya lebih cenderung menyuruh anak-anak itu kadang-kadang untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak malu. Makanya sering saya tanya, sering saya suruh maju, kadang-kadang satu persatu. Saya sengaja saya ngajak bercanda supaya anak-anak itu tidak merasa malu, untuk membangun mentalnya supaya anak-anak itu tidak merasa malu, tidak merasa nervous, tidak merasa takut. Karena rata-rata anak itu pasti merasa takut salah, pasti merasa malu kalau salah. Untuk itu kadang-kadang saya suruh maju satu-satu, ayo. Biar maksudnya saya suruh maju satu-satu, kadang-kadang saja ngobrol, bercanda-canda kayak gitu, supaya anak itu tidak, istilahnya untuk menghidupkan suasana kelasnya, anak tidak menjadi malu. Karena kalau terlalu serius, terlalu tegang, pasti anak-anak itu Malu. iya. Makanya kayak kemarin saja bercanda, supaya apa? Supaya untuk memancing anak-anak itu mau, istilahnya apa? Supaya anak-anak itu juga bercanda, istilahnya belajar sambil bermain. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Lalu Pak, dalam hal kita itu ada kendala kan, hal-hal itu kira-kira Pak siapa saja pihak terkait yang Bapak gandeng agar Bapak itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas? Kalau permasalahan di dalam Pihak kelas, terkaitnya siapa biasa yang Bapak rangkul? Atau wali kelas atau siapa Pak? kalau di sekolah biasanya saya berusaha merangkul semuanya. Karena apa? Karena kita sama-sama punya kepentingan yang bersama.
Kepentingan yang sama-sama, istilahnya apa? Kita sama-sama guru, otomatis kita menginginkan hal yang sama. Tetapi terutama dalam hal kalau ini misalnya wali kelas. Kenapa? Karena wali kelas punya tanggung jawab untuk setiap kelas yang dipimpin. Berarti dalam hal ini Bapak agar anak-anak itu menjadi kondusif gitu ya, mungkin lebih tepatnya ya, itu Bapak merangkul wali kelas ya Pak ya. Iya. Selain itu ada lagi Pak? Kalau yang lainnya semua guru, Semua semua guru. yang terlibat di sekolah. Semua guru ya. Ya, karena kita mempunyai tujuan yang sama, visi yang sama, misi yang sama. Untuk mewujudkan visi dan misi yang sama itu otomatis harus kerjasama. Oke. Iya. Dari hal ini Pak, kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melakukan perubahan ini gitu? Untuk kedepannya, insya Allah mulai kedepannya akan lebih berusaha untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena apa? Karena walau bagaimanapun saya sebagai guru juga tetap belajar bagaimana menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya. Kapan waktu akan kira-kira akan dilaksanakan Pak? Setiap hari, mungkin mulai sekarang tetap akan berusaha dilakukan. Mulai hari ini, karena apa? Hari ini juga masih mengajar. Oke, baik. Oke, baik Pak. Jadi nanti saya ingin tunggu nih kabar baiknya. Kira-kira nih setelah Bapak melakukan apa solusinya tadi, bagaimana permasalahan di kelas, kabar baiknya apa yang sudah dilakukan, lalu bagaimana hasilnya. Nanti saya tunggu ya Pak ya kabarnya. Oke, siap. Dari sini Pak, kira-kira Bapak bisa nggak ambil kesimpulan dari apa yang kita berdua tadi omongkan? Oke, kalau kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini, intinya itu adalah bagaimana menerapkan, bagaimana sistem KBM di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Istilahnya apa? Mampu melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, yang lebih mandiri, yang lebih kritis, kemudian berkebinekaan. Intinya itu adalah bagaimana membangun akhlak lebih baik lagi. Karena itu ada kontinya. Oke, baik. Jadi Bapak ini dengan permasalahan Bapak itu sendiri tanpa Bapak sadari, Bapak sebenarnya punya solusi ya dengan permasalahan di kelas. Ada permasalahan di kelas tanpa Bapak sadari, sebenarnya Bapak sudah punya solusi. Langkah-langkah yang diambil itu ini gitu ya Pak. Alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang karena ya walau bagaimanapun tetap juga kita sharing sama teman-teman supaya apa? Supaya mungkin ada masukan dari teman. Iya. Karena apa? Itulah gunanya kita punya partner, rekan-rekan guru, supaya apa? Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan bagaimana? Oh ya, gini begini. Karena apa? Belum tentu yang menurut saya pribadi itu bagus, belum tentu juga bagus. Oke. Iya. Untuk itu saya tuh lebih suka sharing sama teman-teman bagaimana kira-kira anak itu seperti ini. Oh ya, nanti kan dari teman-teman akan memberikan solusi, memberikan masukan begini-begini. Nah, itu yang kita buat kesimpulan. Oh ya, kira-kira terbaiknya seperti apa. Oke. Baik Bapak, kalau gitu saya akhiri pembicaraannya. Saya tunggu kabar baiknya. Oke, dan siap. terima kasih Bapaknya sudah meluangkan waktu. Oke. Sama-sama. Iya. Oke, makasih kalau gitu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul. Bapak Nurul sama apa tadi? Muzakar Ibn Halid. Misakar ya. Misakar. Nah tadi itu kekerasan opsinya mengenai pembelajaran ya pasca investasi. Nah tujuannya apa Pak tadi Pak? Tujuannya intinya itu bagaimana menarik membangun kegiatan belajar mengajar dalam kelas itu lebih hidup lagi. Giat lah gitu ya. Iya. Jadi memangnya supaya Atmosfernya lebih bagus lagi. lebih aktif gitu Pak ya. Iya. Lebih kreatif, lebih menyenangkan Iya. Pak ya. Ya, di sini tadi untuk coachingnya sudah ada tips-nya Pak dalam pembelajarannya, yaitu tujuannya yang disampaikan, kemudian mengidentifikasi, Bapak tadi sudah mengidentifikasi ya siapa-siapa yang terlibat di situ, itu sudah mengidentifikasi, kemudian rencananya itu tindak lanjutnya apa yang akan kita rubah supaya
tadi anak-anak lebih aktif, nggak mau sendiri gitu Pak ya. Nah itu sudah merupakan rencana tadi sudah ada di situ. Kemudian tanggung jawabnya apa? Nah ini tadi sudah Bu Nurul menanyakan tadi kan tanggung jawabnya, yaitu saya akan siap membangun kembali, ya kan, membangun kembali, memperbaiki, kemudian Bapak akan mempertanggungjawabkannya kepada Bu Nurul atau kepada ibunya nanti, bahwa nanti akan siap melaksanakan sesuai apa yang diinginkan, yaitu membangun tadi ya Pak ya, menjelaskan saya dengan tujuan pembelajaran membangun akhlak yang lebih baik itu Pak ya, tujuannya yang tanggung jawabnya nanti. Semoga berhasil Pak ya. Nah, jadi sini sudah sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Pak Alif. Oke.